عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. وصلى اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. شبهات حول الدعوة lam tusallim lam tuslim da'watu rasuli minar rusul minas syubhati wa minat tajrihi alladhi yulazimu zuhuruha wa yuwakibu taqaddumuha fit taqdimi wal hadis. Faqad ittahamat ad-da'watu qadiman bima yali. Awalan bil ibtida' wal khuruj ala ma'lufin nas wa taqalidihim. Wa nizamihim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafirun hadha syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita. Setelah melihat penjelasan mazkur kita sebelumnya, ya, hal-hal yang menjadi rahasia di kalangan kelompok yang antipati dengan dakwah Islam, lalu melakukan manuver-manuver yang memutarbalikkan fakta. Ya, Islam ini dipermaklumkan di dunia non-muslim, namun informasi yang sampai kepada mereka itu berbeda dari fakta yang sesungguhnya. Ya, itulah sehingga banyak orang yang fobia dengan ajaran Islam. Ya, namun ya yang namanya kebenaran, ya bagaimanapun ya, ditindis ya, pada akhirnya ya akan tercipta suatu suasana yang membuat kebenaran itu akan tampak, dan bahkan setelah tampak nanti ya lebih jelas dari yang sebelumnya.
Banyak orang yang tadinya membenci Islam, ya, begitu kebenciannya memuncak, maka berbalik menjadi, ya, ke kecintaan, ya. Jadi benci menjadi cinta, bukan sebaliknya, ya. Islam ini, ya, sejak kedatangannya dibawa oleh Rasulullah SAW yang namanya tantangan, rintangan, hambatan, ya, terus menerus silih berganti datangnya, tidak pernah terhenti. Itulah sehingga, ya, berkali-kali disampaikan bahwa dakwah satu paket dengan tantangannya. Yang namanya dakwah itu satu paket dengan tantangannya, bukan dakwah kalau tidak disertai dengan tantangan, ya. Sehingga hanya orang-orang yang memiliki keikhlasan niat dan ketulusan hati yang bisa mengembang amanah ini. Amanah ini suci, hanya bisa diemban oleh orang yang memiliki hati yang suci. Kesucian hati seseorang itu ditandai dengan keikhlasan niat, ya. Ketika seorang hamba tidak dibekali oleh keikhlasan niat, maka jangan harap dakwah ini bisa diemban, ya. Ya. Kenapa? Dakwah ini selalu punya tantangan, dan tantangannya itu tidak ringan, ya. Itu yang terjadi pada diri Nabi, dan itu pula terjadi pada semua yang mewarisi tugas suci ini hingga hari kiamat kelak. Guru kita di sini, ya, membeberkan sebagian dari rahasia-rahasia yang selama ini kabur di mata kaum muslimin. Namun karena adanya relasi antar umat beragama yang dipicu oleh berbagai kepentingan, sehingga hal-hal yang tadinya disembunyikan ternyata itu bisa ditampakkan. Nah, terakhir kisah panjang yang kita cerita, nah, disadari atau tidak bahwa, ya, orang-orang Yahudi itu sudah membongkar rahasianya sendiri, ya, sudah membongkar rahasianya sendiri. Ini dipicu oleh adanya tokoh-tokoh mereka yang sudah tembus hidayah masuk ke dalam hatinya, ya. Kebenaran Islam itu sudah mulai diterawang, namun hatinya belum bergerak untuk masuk Islam. Tapi kebenarannya Islam itu sudah mampu ditangkap oleh hatinya, ya. Sehingga hal-hal yang tadinya dirahasiakan ditutup rapat, ya, karena cahaya yang terpancar itu membuat, ya, rahasia itu, ya, terbongkar dan terlihat oleh kaum muslimin. Nah, inilah yang menjadi informasi dahsyat, berita besar untuk kita kaum muslimin, sehingga semakin harus berhati-hati di dalam menyikapi persoalan yang memicu disintegritas umat di antara internal kaum muslimin. Sekarang kita akan melihat lagi, bismillahirrahmanirrahim, bahasan berikutnya, syubhat hauli dakwati, hal-hal yang samar di sekitar dakwah, ya. Hal-hal yang samar yang seringkali dipelintir, ya, oleh sebagian kelompok mengatasnamakan dakwah Islam, padahal sebenarnya, ya, tidak ada dari ajaran Islam seperti itu, ya.
Ini bukan sesuatu yang baru. Ya, pada masa Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW mengemban risalah dakwah ini, tantangan serupa itu sudah terjadi, dan itu tidak akan terhenti terus menerus selagi dakwah itu ada. Tantangan seperti ini juga selalu ada. Ya. Jadi disitulah seninya berdakwah, tantangannya. Ya. Di sini dikatakan oleh maghrur kita, lam tusli da'watu rasulin minar rusul minas syubhati wa minat tajrihi alladhi yulazimu zuhuruha. Ya. Dakwah Rasul di antara semua Rasul-Rasul. Ya. Jadi Rasul itu jumlahnya ada 313 menurut yang dikutip dari kitab Kifayatul Awam. Ya, 313 Rasul yang terpilih dari 124.000 Nabi. Ya. Semua yang 313 ini berdakwah dengan tantangan yang hebat. Nah, namun tak seorang pun di antara dakwah mereka yang menerima. Ya, as-syubhat. Ya. Apalagi at-tajrih. Ya. Hal-hal yang samar, hal-hal yang samar. Maksudnya hal-hal yang tidak jelas. Ya. Apa yang dimaksud hal-hal yang tidak jelas ini? Ya, yang memberi peluang, yang memberi peluang, diputarbalikkannya fakta. Ya. Diputarbalikkannya fakta. Ya. Hal yang ma'ruf dianggap mungkar atau sebaliknya. Sesuatu yang buruk dianggap baik atau sesuatu yang baik dianggap buruk. Dakwah para rasul itu memberi kejelasan, yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ya, membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, yang hak itu tetap hak, yang batil itu tetap batil. Ya, tidak akan pernah ditukar. Ya. Kebaikan tetap kebaikan, keburukan tetap keburukan, tidak akan pernah tertukar. Yang baik dianggap buruk atau yang buruk itu dianggap baik. Kalau itu terjadi, menyalahi karakter dakwah para nabi. Tidak seperti itu. Dakwahnya para nabi tidak seperti itu. Karakteristik dakwah ini sejak Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad SAW, semua nabi apalagi rasul yang mengemban dakwah tidak akan pernah menyalahi karakter yang mendasar ini. Begitu juga wamina at-tajrih. Ya. Nah, hal-hal yang sifatnya melukai. Ya. Jadi tidak ada ajaran dakwah ini yang melukai. Ya. Tidak ada. Kalau itu terjadi berarti di luar ajaran dakwah yang dibawa oleh para nabi. Ya, tidak ada ajaran dari dakwah yang diemban oleh para nabi melecehkan martabat manusia, melecehkan kehormatan manusia, ya, menganiaya, ya, antar sesama, ya, tidak hanya internal, ya, umat nabi yang bersangkutan, tapi ini, ya, berlaku untuk semua umat. Ya, tidak ada ajarannya sedikit pun yang terindikasi melecehkan martabat kemanusiaan. Ya, dengan adanya hal-hal yang tidak baik atau tidak etis menurut pandangan, ya, akal yang sehat. Ya. Nah, jadi ketika itu ada, yakin bahwa itu sesuatu yang dipelintir. Ya. Alladhi yulazimu zuhuruha, yang jelas nampak. Yang jelas nampak. Wa yuwakibu taqaddumuha, dan yang mempertahankan, ya,
yang mempertahankan kemajuannya. Ya. Maksudnya apa? Andai kata itu hal yang menguntungkan, suatu komunitas umat itu dengan cara yang serupa sehingga mendatangkan kemajuan, lalu dengan dalil itu dipertahankan, yakin bahwa tidak seperti itu. Tidak seperti itu karakter dakwah yang dibawa oleh para nabi. Ya. Sesuatu yang tidak baik, andai kata itu menguntungkan, membawa kejayaan, kemajuan, maka itu hanya sifatnya semu. Ya. Tidak mungkin karena membawa kemajuan sehingga dipertahankan. Boleh saja ada orang yang diuntungkan oleh kebejatan, karena kelakuan yang tidak baik itu sehingga kejayaan bisa diraihnya, tapi yakin bahwa dakwah para nabi tidak ada seperti itu. Kejayaan yang tidak berpijak di atas kebenaran, bukanlah ikutan dari dakwah para nabi. Jadi guru kita mengatakan di sini itu tidak akan pernah ada semua rasul fil qadim wal hadis, pada masa yang lalu dan pada masa kini, ajaran itu tetap tidak ada. Faqad ittahamat ad-da'watu qadiman bima yali. Terkadang dakwah terdahulu itu dipelesetkan sebagai berikut. Jadi ini ayat-ayat Al-Quran bercerita mengisahkan fenomena umat-umat terdahulu ketika masih bersama dengan nabinya. Di antaranya yang pertama bil ibtida wal khuruj ala ma'lufin nas. Memulai sesuatu yang baru ataukah keluar dari hal yang baik menurut pandangan manusia. Wa taqalidihim, taklid mereka, sikap mereka yang ikut-ikutan tanpa alasan yang jelas. Wa nizamihim, dan aturan-aturan mereka, hukum-hukum yang berlaku di antara mereka. Ini disinyalir di dalam Al-Quran, dikatakan dalam surah Qaf ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal ajibu an ja'ahum mundzir. Bahkan mereka itu merasa heran, terheran-heran ketika datang kepada mereka seorang munzir. Munzir itu yang dimaksud di sini adalah rasul. Munzir membawa berita ancaman. Jadi ada Bashir, ada Nazir. Bashir kabar gembira, Nazir itu ancaman. Jadi Munzir itu orangnya. Minhum, dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya nabi itu terpilih dari kalangan mereka sendiri. Jadi tidak ada itu nabi impor, tidak ada. Jadi nabi itu diutus dari kaum mereka sendiri. Jadi dari kalangan Bani Israel itu banyak nabi di situ. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki dua istri ini, istri pertama yaitulah yang melahirkan Nabi Ishaq, istri kedua yang melahirkan Nabi Ismail. Dari istri pertama yang tadinya melahirkan Nabi Ishaq, berikutnya Nabi Yaqub, itu cucunya Nabi Ibrahim, terus melahirkan Nabi Yusuf, sampai melahirkan lagi kemudian
Nabi Musa berakhir sampai Nabi Isa alaihissalam, betapa banyak nabi dari jalur itu, dari pancar Ishak. Nah, itu semua cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu Bani Israil, itu cucunya Nabi Ibrahim. Ya. Dan dari sebelah ini Ismail alaihissalam, istri kedua. Nah, lama sekali baru ada nabi. Ya. Jadi Nabi Ismail itu nanti ada nabi pas Nabi kita Muhammad SAW, nabi terakhir. Jadi kita semua ini Bani Ismail, dari istri kedua. Yahudi itu dari istri pertama. Nah, jadi istri pertama dan istri kedua, anak cucunya tidak pernah akur sampai hari ini. Jadi ya, tidak pernah akur. Jadi jangan terlalu fobia dengan istri kedua, karena kita rupanya ini semua ya, cucu keturunan dari istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya, baru disadari. Banyak orang fobia dengan istri kedua, tidak tahu kalau dirinya itu cucu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang kedua, Bani Ismail. Nah, jadi ini Al-Quran menginformasikan bahwa Rasul itu terpilih dari kaumnya sendiri. Nah, faqala al-kafirun, ya, orang-orang kafir ya, menyambut kedatangan Rasul itu dengan mengatakan hadza syai'un ajib, hadza syai'un ajib. Ini betul-betul sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan. Lalu aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah ketika kami nanti mati, apakah tatkala nanti ini mati, ya, kita ini nanti mati, ya, wa kunna turaban, dan sudah menjadi tanah, dzalika raj'un ba'id, yang demikian itu ya, ya, kemungkinannya untuk kembali jauh sekali ya. Artinya itu ya, pengembalian yang sangat jauh ya. Maksudnya ya, kalau manusia yang hidup itu pada akhirnya nanti wafat, betul, itu sudah dekat. Mata sudah menyaksikan betapa banyak orang yang hidup mengakhiri hidupnya, maka berjumpalah dengan kematian. Nah, lalu orang yang mati itu dikembalikan ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, dari tanah engkau diciptakan, kami menciptakan kalian dari tanah, lalu kami mengembalikan kalian kepada tanah. Maka kalau itu dekat, tapi ketika mengatakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra, suatu saat nanti kami akan keluarkan engkau dari tanah. Maksudnya manusia yang tadinya wafat ini tercipta dari tanah, dikembalikan kepada tanah. Suatu saat nanti, waktu yang sudah ditentukan, ya, akan dikeluarkan kembali dari tanah dalam keadaan hidup. Nah, informasi itu yang susah diterima oleh mereka. Apakah mungkin raja'un ba'id? Ya, mungkinkah itu terjadi? Hal yang sangat bertentangan dengan logika mereka. It is illogical. Dianggapnya itu tidak rasional. Ya. Ya.
orang mati bisa hidup kembali. Ya, padahal ya, manusia yang hidup ini berasal dari mana ini? Ya, apakah mana yang lebih dulu, hidup atau mati? Ya, apakah kita mati dulu baru hidup, ataukah kita hidup dulu baru mati? Yang mana benar ini? Coba periksa ayat Al-Quran, yang mana benar? Sama dengan sampai hari ini belum final itu, orang selalu bertengkar dulu yang mana, telur atau ayam. Ya, telur atau ayam. Ya, mana duluan, telur atau ayam? Nah, ada yang mengatakan telur dulu, ya, karena nanti ada telur baru menetas jadi ayam. Dia bilang lagi yang satu itu tidak, telur itu keluar dari pantatnya ayam, berarti ayamnya dulu. Ya, jadi, itu diskusi yang tidak bisa berakhir. Ya. Lalu ada yang mengatakan, ya, yang pertama itu adalah telur, karena kita mengatakan telur ayam, tidak pernah kita mengatakan ayam telur. Kok selalu bilang telur ayam, berarti telurnya dulu baru ayamnya. Nah, kalau kita melihat tadi ayat ini, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Kami menciptakan kalian dari tanah. Nah, sekarang tanah itu hidup atau mati? Nah, hidup atau mati? Nah, kejadianmu dari situ. Minha khalaqnakum. Kami menciptakan engkau dari tanah. Nah, berarti awal kejadian kita ini dari tanah. Tanah itu mati. Nah, terus kita tercipta menjadi makhluk. Nah, ini menurut informasi, berarti kita mati dulu baru hidup. Nah, kalau melihat ayat ini, coba lihat lagi ayat lain, seperti di dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun itu ayat keberapa itu ya? Oh, apa itu ayat keberapa itu? Apa permulaannya itu ayat? Surah Al-Mu'minun itu. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim. Summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan. Summa khalaqna apa? Summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan. Nutfah 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhama fa kasawna al-idhama lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba ya, surah Al-Mu'minun ya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, coba lihat. Nah ini, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nah, jadi ini hebatnya informasi dalam Al-Quran yang mengilustrasikan kejadian manusia atau menggambar mengisahkan kejadian manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini bukan ilustrasi, ini fakta ini ya.
Sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalah, ya, dari saripati, ya, saripati yang terambil dari tanah. Jadi asal kejadian kita itu min sulalah, sulara min tin. Nah, ada berapa ini? Ada 7 atau 8 ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalah, sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Ya, 'alaqah. Wa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Wa khalaqnal mudghata idhaman. Wa kasawna al-idhama lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. 7 tahapan itu. Sulala dulu, baru nutfah, baru 'alaqah, baru mudghah, baru idham, kemudian lahman, summa ansha'nahu khalqan akhar. 7. Ya, asal kejadian manusia itu 7 kali berproses. Ini fisik manusia. Ini fisik manusia. Sehingga ya, ini dikaitkan dengan ya, itu kan kejadian fisik. Ya, bagaimana kejadian rohaninya? Rohani manusia juga itu ya berproses sampai 7 kali ya untuk menjadi khalqan akhar. Ya, insyaallah mungkin nanti kita akan jelaskan itu ya, seperti apa perbandingan kejadian fisik manusia dengan kejadian psikis manusia. Ya, tahapan prosesnya itu sama itu. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu fisiknya. Di situ nanti kita melihat fakta ternyata psikisnya juga seperti itu. Ya, jadi hanya saja manusia sudah disempurnakan fisiknya, namun dia sendiri tidak menyempurnakan psikisnya. Kemudian di sini wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Surah Yasin ayat 78. Kami telah memberi perumpamaan suatu sampel. Ya, lalu ya, iya, manusia itu melupakan ciptaannya. Ya. Qala, dia balik bertanya, may yuhyil idham. Siapa yang menghidupkan tulang belulang ini? Wahia ramim, padahal itu sudah hancur lebur. Ya. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Mereka takjub terhadap apa yang datang kepadanya. Ya. Maksudnya munzir, rasul yang datang kepadanya. Wa qala al-kafirun, orang-orang kafir, orang-orang ingkar di antara kaum rasul itu mengatakan, hada sahirun kadzdzab, ini adalah tukang sihir yang pendusta. Ini tukang sihir yang pendusta. Ketika melihat ada hal-hal yang ajaib, yang aneh-aneh dibawa oleh rasul itu, ya, itu disalahpahami, katanya dia pendusta. Aja'alal alihata ilahan wahida. Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu? Ya, Tuhan mereka itu banyak. Ya. Ya. Tuhan mereka itu banyak. Bahkan ya dikisahkan pada masa datangnya Nabi kita Muhammad SAW, di sekitaran Ka'bah itu lebih 300 Tuhan di situ dipajang. Ya. Ya. Apakah Tuhan yang banyak itu disatukan? Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, yang sangat mengherankan. Ya. Jadi ini kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingkar akan dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, ternyata ya orang-orang yang ingkar pada masa dahulu ya terus menerus berkembang biak sampai hari ini. Ada juga anak cucu keturunannya yang sama sekali hatinya tertutup, selalu mencari dalil, justifikasi yang bisa membenarkan pemahamannya, yang berusaha untuk memutarbalikkan fakta atau kebenaran dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul.
Ya, nanti ya aspek yang kedua kita akan lihat lagi. Insyaallah. Wallahu a'lam. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabitan. Allahumma rzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin wa amal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa billahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.